Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erangkias S di channel Erangkias S yang membahas tentang materi matematika SMA untuk membantu kalian dalam memahami materi matematika saat PJJ. Oke, apa kabar kalian semua? Tetap sehat semuanya ya. Tetap di rumah, jangan nongkrong-nongkrong, keluar hanya dalam keadaan mungkin yang penting saja, yang memang perlu-perlu banget saja, nggak apa-apa. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sediain sanitizer dan sebagainya. Ya, oke, cus kita mulai yuk. Video kita hari ini akan membahas apa Pak? Jelas, kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu distribusi peluang binomial. Nah, yang part 3 sekarang materi intinya ya. Nah, kita masuk langsung yuk. Oke, distribusi peluang binomial itu adalah distribusi yang memiliki ciri khas, yang memiliki ciri-ciri tertentu. Apa Pak ciri-ciri tertentunya? Yang pertama adalah banyaknya percobaan diketahui dan tetap, yaitu N. Jadi maksudnya kayak melempar dadu sebanyak 5 kali atau satu dadu dilempar 5 kali. Itu sama. Kemudian melempar uang koin, kemudian melamar pekerjaan, kemudian kelahiran seorang anak, itu dan sebagainya. Nah, percobaan ini, peluang ini hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Biasanya kita nyatakan sebagai sukses dengan gagal. Nyatakan sebagai sukses dan gagal. Nah, sukses sama gagal ini dalam kenyataannya itu nggak harus kata-katanya sukses dengan gagal gitu. Jadi kita bisa kasus lain, maksudnya gini, contoh pelemparan koin. Ya kemungkinannya kalau nggak angka gambar, maka kita bisa nyatakan suksesnya sebagai angka, kita nyatakan gagalnya sebagai gambar. Jadi gagal itu nggak selalu negatif, sukses itu nggak selalu positif, begitu. Ya. Nah kalau misalkan saya balik, suksesnya sebagai gambar, gagalnya sebagai angka, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nanti tinggal berpengaruh ke perhitungan nanti, gitu ya. Nah, kelahiran anak, laki-laki atau perempuan, jelas nggak mungkin ada anak sejenis kelamin selain laki-laki atau perempuan kan. Kemudian melamar kerjaan, ditolak atau diterima. Pelemparan dadu. Nah, ini menarik nih. Pak, bukannya dadu tuh ada 6 kemungkinan ya, Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Tapi kita bisa bagi dua kelompok. Misalkan muncul angka 4 atau muncul bukan angka 4. Gitu. Ya kan? Ini punya dua kelompok. Walaupun memang ada 6 kemungkinan, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi kita bisa nyatakan dia sebagai dua kelompok. Suksesnya bisa kita nyatakan sebagai muncul angka 4, gagalnya itu muncul bukan angka 4. Begitu kira-kira ya. Nah, peluang sukses itu dinyatakan sebagai P, peluang gagalnya adalah Q. Ingat, suksesnya P, peluang gagalnya adalah Q. Di mana hubungannya Q sama dengan 1/P. Atau kalau dijumlahkan P sama Q sama dengan 1, istilahnya gitulah sama. Oke. Kemudian ciri khas selanjutnya apa? Percobaan harus bersifat independen satu sama lain. Apa maksudnya Pak independen Pak? Saling bebas, tidak berpengaruh. Contoh, kita punya koin dilempar 3 kali. Ada pelemparan pertama, ada pelemparan kedua, ada pelemparan ketiga. Misalkan pelemparan pertama muncul angka, keduanya muncul angka, ketiganya muncul angka. Nah, pelemparan pertama kalau muncul angka berapa peluangnya? Setengah ya, dari 1/2 kan? Nah, apakah dengan pelemparan pertama muncul angka ini mempengaruhi peluang angka di pelemparan kedua? Enggak kan? Peluang angka di pelemparan kedua tetap seperti setengah juga kan? Paham nggak maksudnya? Gitu ya. Pelemparan ketiga, angka ya tetap setengah. Bukan berarti ketika, oh Pak, kalau misalkan pelemparan pertama muncul angka, berarti yang keduanya angkanya bukan setengah lagi Pak, 3/4. Enggak gitu. Enggak gitu, gitu. Itu salah satu ciri khas dari peluang binomial. Tiap kejadian ini, ya P1, P2, P3 tidak berpengaruh satu sama lain. Pengen P1 keluarnya angka, P2 ya balik lagi ke semula peluangnya, begitu. Oke? Itu ya, itu ciri khasnya. Jadi kamu harus bisa mengidentifikasi konsep-konsep yang ada di dalam peluang binomial ini. Oke, kita lihat yuk contohnya yuk. Nah, rumusnya ini. Peluang X sama dengan X itu sama dengan F0, itu kita nyatakan sebagai BXNP. Ini simbolnya ya. Kalau ini kan simbol dari distribusi variabel acaknya, ya kan, yang binomial ya. Ini binomialnya, ya sama. Binomial dari XNP itu berarti N kombinasi X, P pangkat X, Q pangkat min X. Keterangannya adalah N-nya itu jumlah percobaan. Kemudian X-nya itu nilai yang diharapkan muncul. Kemudian P-nya itu peluang suksesnya dan Q-nya peluang gagalnya. Nah, variabel-variabel inilah yang harus kamu identifikasi ketika ada suatu soal berbentuk kasus. Maksudnya kasus adalah soal cerita. Kita punya kasus yang berbeda. Itu kamu harus tahu N-nya apa, X-nya apa,
P-nya apa, Q-nya apa. Oke, contoh. Nah, ini contohnya masih simpel dulu, kita tinggal ngitung aja. Kita hanya diperintahkan untuk ngitung B25 0,6. Berarti kita lihat dari sini rumusnya kan ini kan, ya. XNP 25 0,6 yang artinya N-nya sama dengan 5 ya, N-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 2, berarti P-nya jelas sama dengan 0,6. Biasanya kalau peluang hitungnya enaknya pecahan ya. Jadi kita buat jadi sama dengan 3/5. Kemudian nilai Q-nya Pak, kan Q itu 1 min P. Berarti Q-nya adalah 0,4. Dari 1 kurangi 0,6. Kalau kita buat pecahan dia 2/5. Udin tinggal masukin ke rumus. B25 3/5. Jadi kan berubah ya. Karena jadi 5 kombinasi 2. 3/5 pangkat 2. 2/5 pangkat 3. Masukin aja rumus ini ya. Yang ini. 5 kombinasi 2 gitu kan. P-nya itu adalah 3/5. X-nya adalah 2. Berarti 3/5 pangkat 2. 2/5 pangkat 5. Sisanya aja ini mah. 2, pengennya 5 kan totalnya kan. Intinya 2. Di sini berarti tinggal sisanya adalah 3. Dah, tinggal hitung. 5C2 ini adalah 5 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial. Saya yakin kamu udah bisa. Nah, yang ini kita hitung boleh dipangkatin, boleh dibuka pangkatnya, boleh enggak apa-apa. Jadi artinya 9/25, 27/125. Oke. Ini kan hasilnya 10 nih, yang kombinasi ini. Nah, ada yang bisa kita coret kan? 2 sama 5. Maka hasilnya adalah 2 dikali 3 pangkat 5 dibagi 5 pangkat. Pak, ini hasilnya begini boleh, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena terkadang memang hasilnya itu yang kita butuhkan hanya tinggal udah tulis pangkat aja. Nggak usah dihitung 3 pangkat 5 berapa, kali 2 berapa, dibagi sama 5 pangkat 4 berapa. Nggak usah dihitung begituan lah. Kenapa nggak usah, Pak? Ya, bingung nanti kamu ya, apa, ngitungnya banyak nantinya gitu. Karena di soal binomial itu yang ditekankan bukan perhitungan ininya. Ini mah di materi eksponen, kamu harus bisa ngitung ini di materi eksponen, bukan di materi binomialnya. Materi binomialnya adalah kamu bisa menggunakan rumus ini. Jadi kan ketika setelah kamu dapat ini, kamu udah bisa nggunain rumus ini kan, gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi bentuknya gini nggak masalah. Oke. Cus, sekarang kita masuk ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini kita sudah mulai masuk ke soal cerita, soal yang kasus-kasus yang berbeda. Katanya ada Suhe, dia mengerjakan 4 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Tentukan peluang Suhe menjawab 3 soal. Menjawab benar 3 soal. Nah, oke. Identifikasi dulu pertama. N-nya jelas sama dengan 4. Kenapa, Pak? Ada 4 soal total semuanya. Gitu ya. Kemudian kita nyatakan suksesnya adalah kejadian suksesnya. Itu berarti Suhe bisa menjawab soal dengan benar. Paham ya? Suksesnya adalah Suhe menjawab soal dengan benar. Kemudian berarti kita punya muncul pertanyaan baru. Nilai P-nya berapa? Perhatikan bahwa dia ada kata-kata pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Berarti kalau ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D, jelaslah jawaban benarnya 1, jawaban salahnya 3 dong. Maka dari sini kamu punya apa? P-nya 1/4. Kan gitu. Kan P-nya itu peluang sukses. Suksesnya menjawab soal dengan benar. Jawaban benarnya 1. Dari berapa? Dari 4. Berarti 1/4. Maka kita punya Q-nya sama dengan 3/4. Oke. Nah, Suhe menjawab benar 3 soal. Berarti ini adalah nilai X yang diharapkan muncul. Jadi artinya apa? X-nya sama dengan 3. Begitu. Udah dapat N-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 1/4, Q-nya sama dengan 3/4, X-nya sama dengan 3, masukin ke rumus binomial yang ini. Oke. Berarti PX sama dengan 3 atau binomial 3, 4, 1/4, itu masuknya rumusnya adalah 4C3, 1/4 pangkat 3, 3/4 pangkat 1. Jadi kamu tinggal ngitung, yang ininya adalah 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, ini 1/64, 3/64 ya. Udah, kita ngitung, coret hasilnya, dia akan sama dengan 3/64. Selesai deh nomor 2. Paham ya? Oke. Kita lanjut yuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga katanya gini. Dari catatan pejabat bank yang memberikan pinjaman kredit bagi pembeli rumah sederhana, diketahui bahwa terdapat 10% debitur yang menunggak cicilan rumah. Dari 10 debitur, berapa peluang 2 debitur yang membayar tepat waktu? Kita identifikasi dulu guys. Yang dibutuhkan pertama biasanya yang paling gampang identifikasi adalah N. Total semuanya aja. Jelas, di sini N-nya sama dengan 10, ya nggak? Nah, kemudian kita lihat kemungkinan kejadiannya apa di sini. Pertama, menunggak cicilan, sama yang kedua adalah membayar tepat waktu. Nah, saya definisikan menunggak cicilannya itu sukses, berarti membayar tepat waktunya itu adalah gagal. Lu kok menunggak sukses, Pak? Iya nggak masalah. Kan? Di awal saya bilang bahwa sukses itu nggak selalu sesuatu yang positif, gitu.
Jadi nanti konsekuensi ke bawahnya adalah berubah angkanya gitu, tapi hasil akhirnya akan sama. Kita lihat dulu yuk. Menunggak cicilan sukses, membayar tepat waktunya gagal. Nah, diketahui di sini katanya 10% debitur menunggak cicilan rumah. Karena cicilannya itu yang menunggaknya didefinisikan sebagai sukses, maka nilai P-nya adalah 1/10 gitu ya. Maka nilai P-nya sama dengan 1/10. Karena 10% yang menunggak cicilan dan yang menunggak cicilannya sukses. Jelas P-nya 1/10. Berarti kamu punya Q-nya sama dengan 9/10. Karena sekurangi aja ya, 1 dikurangi sama 1/10. Nah, terus apa? Terdapat 2 debitur yang membayar tepat waktu. Perhatikan. Kita punya menunggak suksesnya apa? Suksesnya itu adalah menunggak cicilan. Di sininya ada 2 debitur yang membayar tepat waktu. Berarti dari 10 orang yang menunggaknya berapa? 8. Itulah nilai X-nya, Bos. Gitu loh. Hati-hati. Itulah nilai X-nya. Nah, jadi yang harus kamu perhatikan adalah hubungan antara variabel sukses dengan apa sukses yang kamu definisikan dengan berapa nilai P-nya dan berapa nilai Q-nya gitu. Jadi ini harus sejalan antara sukses dengan nilai X-nya. Karena suksesnya itu menunggak, di sini diketahuinya yang 2 debitur membayar tepat waktu. Berarti yang menunggaknya berapa? 8. Otomatis nilai X-nya sama dengan 8. Gitu loh, coy. Oke? Gitu ya. Nah, udah nyampe dapat kamu variabel ini, ya kamu masukinlah ke rumus. Selesai, masukin ke rumus. PX sama dengan 8, B 8, 10, 1/10. Berarti kamu punya 10 kombinasi 8, 1/10 pangkat 8, 9/10 pangkat 2. Udah, kamu hitung. Yang ini adalah nilainya 10 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial. Ini, nah 10 pangkat 8-nya nggak usah nggak usah dihitung lah. Tulis aja 10 pangkat 8. Nah, kalau 9 pangkat 2 kan masih mungkin ya, gitu. Jadi kamu punya begini, ada yang bisa coret nggak? Oh ada Pak, siap. 10 sama 10 pangkat 10, berarti tinggal sisanya 10 pangkat 9. Yang artinya kamu punya, 3 pangkat 6 dari mana Pak? Kan 9 itu 3 pangkat 2 coy. 81 itu 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6. Jadi 2 dikali sama 10 pangkat 9. Gitulah kira-kira. Pak, ini saya mau dihitung hasil akhirnya Pak, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, silahkan, monggo. Begitu. Oke, paham ya? Harus hati-hati, sekali lagi saya ulangi untuk contoh 3 ini. Bahwa definisi suksesnya itu kalau kita definisikan menunggak cicilan, maka ininya adalah X-nya 8 dan P-nya 10. Nah, kalau ditukar posisinya, misalkan suksesnya itu adalah yang membayar tepat waktu, yang gagalnya adalah yang menunggak cicilan. Hasilnya sama nggak Pak? Sama, persis sama hasilnya. Tetapi proses angka ininya akan berubah, ya, berubah karena P X sama sukses itu kan harus sejalan, harus hal yang sama. Awas hati-hati ya. Kalau kamu pengen yang ininya gagal, yang ini sukses, itu boleh sama, hasilnya akan persis sama, tapi prosesnya akan berbeda, sedikit berbedanya. Gitu. Cus, kita lanjut ke contoh 4. Pada pelemparan 8 dadu sekaligus, berapa probabilitas muncul mata dadu 5 sebanyak 3 kali? Oke, kita lihat. Yang paling gampang kita lihat nilai N-nya dulu, jelas N-nya itu adalah 8. Oke. Pak, di sininya percobaannya kan cuma sekali, Pak. Iya, tapi ada 8 dadu gitu. Jadi pelemparan 8 dadu sekaligus itu akan ekuivalen, akan sama, akan setara maknanya dengan satu dadu dilempar 8 kali gitu loh. Berapa probabilitas muncul mata dadu 5 sebanyak 3 kali? Oke, kemungkinannya kejadiannya apa? Muncul mata dadu 5 dan muncul mata dadu selain 5 gitu ya. Muncul mata dadu 5 dengan muncul mata dadu selain 5. Yang ininya sukses, yang ininya gagal. Pak, kenapa di sininya 5, Pak? Bisa nggak kalau kita bicara suksesnya itu adalah muncul mata dadu 2, yang gagalnya muncul mata dadu selain 2? Ya bisa aja, bisa. Tapi kan ditanyanya mata dadu 5, coy. Nggak nyambung nanti kamunya. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Iya, janganlah, di belakangnya jangan ditulis, jangan disebutkan. Ya, jadi kita definisikannya sesuai dengan apa yang ada di soal lah. Kalau ininya mata dadunya 6, berarti di sininya 6 sama selain 6, begitu. Oke? Ya, P-nya 1/6 ya. Jelas. Kenapa 1/6, Pak? Kan mata dadu 5 ya cuma satu. Satu mata dadu berapa? 6. Maka 1/6 P-nya. Jadi artinya Q-nya adalah 5/6. Oke. Kemudian mata dadu 5 pengen sebanyak 3 kali. Oke, berarti X-nya sama dengan 3. Udah sama ya? Mata dadu 5-nya itu sukses. Kemudian mata dadu 5 sebanyak 3 kali, berarti X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini tinggal masukin ke rumus, cuy.
PX sama dengan 3, itu berarti binomial 3, 8, 1/6. Masukin 8 kombinasi 3, 1/6 pangkat 3, 5 per 6 pangkat 5. Kamu hitung, hasilnya adalah ini. Oke? Nah, ini 8 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial ini, saya ambil 875 dikali 5 faktorial. Karena 5 faktorial langsung kita coret ya. Maka nggak saya tulis di sininya. Terus 321, terus ininya 5 pangkat 5, bawahnya kaliin aja. 6 pangkat 8. Nggak usah kamu hitung lah 6 pangkat 8-nya berapa. Gitu ya. Coret 6-nya, coret. Tinggal sisanya apa? 56 dikali 5 pangkat 5 dibagi sama 6 pangkat 8. Gitu kira-kira. Pak, ada yang bisa dicoret, Pak? Memang ada sebenarnya. Si 8 ini sama 6-nya ini kan ada 6 pangkat, ada unsur 6 kan? Kita bisa habisin 2 sama 2 coret. Tapi kan nanti penulisannya kurang enak gitu loh. Hanya sebuah apa ya, alasan tidak dicoret itu bukan karena salah, bukan benar sih, benar, tapi hanya penulisannya saja nantinya kurang enak, itu aja sih gitu. Oke, paham ya? Contoh 4 ya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh 5. Cus, kita lihat. Catatan uji klinis farmasi menyatakan bahwa peluang pasien sembuh setelah diberikan obat X adalah 80%. Wih, obatnya manjur nih coy. Dari 7 pasien yang diberi obat X, tentukan peluang paling sedikit ada 2 orang yang sembuh. Nah, hati-hati. Paling sedikit ada 2 orang yang sembuh. Cus, kita lihat yuk. Paling gampang menentukan apa? N. Berapa N-nya? Tul, N-nya adalah 7. Ya, karena 7 pasien yang diberi obat X. Kemudian kita lihat list kemungkinannya. Kemungkinan kejadiannya apa? Sembuh ama tidak sembuh. Berarti sembuh kita nyatakan sebagai sukses, tidak sembuh kita nyatakan sebagai gagal. Kalau mau ditukar, boleh. Sama. Ya, sembuhnya sukses, tidak sembuhnya gagal. Oke, kemudian kita lihat. Peluang pasien sembuh adalah 80%. Berarti P-nya 4/5. Ya, 80% itu kan sama dengan 80 per 100 ya. Kita serahin aja 4/5. Maka langsung Q-nya sama dengan 1/5. Nah, terus di soal paling sedikit. Awas hati-hati. Paling sedikit. Ada 2 orang yang sembuh. Yang artinya yang nilai yang diminta di soal adalah X lebih dari sama dengan 2. Karena paling sedikit kan? Bisa 3, bisa 5, bisa 6, bisa 7, tapi nggak bisa 8. Karena cuma 7 pasien, coy. Ya kalau 8 satunya siapa, bos? Gitu ya. Gitu. Hati-hati kata-katanya di situ. Nah, kita lihat. Berarti kita punya kan rumusnya ini. Nah, rumus ini kan untuk X tertentu, maksudnya X tertentu X sama dengan 1, X sama dengan 3. Tapi kan di sini Pak, X-nya lebih dari sama dengan 2. Apa gimana Pak? Ya, kalau kita lihat peluang X lebih dari sama dengan 2, itu akan sama dengan peluang X sama dengan 2, X sama dengan 3, ditambah sampai X sama dengan 7. Wah, berapa kali ngitung Pak? Banyak, bos. Banyak. Nah, daripada kamu ngitung satu-satu yang di sini, lebih baik kamu gunakan komplement. Maksudnya komplement, Pak. Kan kita tahu bahwa jumlah semuanya dari 0 sampai 7 itu 1 jumlahnya, peluangnya. Berarti ini akan sama dengan 1 dikurangi sisanya. Selain 2 sampai 7 berapa? Berarti 1 dikurangi peluang X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1. Pak, yang ini ngitung satu-satu lagi, Pak. Iya. Tetap satu-satu, tetapi setidaknya jauh lebih baik daripada kamu ngitung satu-satu yang di atas. 2, 3, 4 sampai 7. Itu jauh lebih banyak nantinya gitu. Dan ketika kamu lebih banyak ngitung, maka peluang kamu salah lebih besar nantinya, kemungkinan kamu salah lebih besar nantinya gitu. Ya. Jadi ya gunakanlah komplement di sininya. Selalu gunakan komplement nggak Pak untuk yang X lebih dari gitu Pak? Ya enggak juga. Misal enda-endae, jare wong Cirebon sih, enda-endae. Peluang diminta X lebih dari sama dengan 6. Ya kan kalau kita ngitung satu-satu berarti hanya tinggal 6 sama 7 saja. Ya, kita cuma 2 kali ngitung. Nggak usah pakai komplement gitu. Jadi keputusan menggunakan komplement atau enggaknya ya tergantung dari soalnya, dimintanya berapa banyak. Gitu. Paham ya bosku ya? Yos, kita lihat. PX sama dengan 0, berarti kita cari yang 0 dulu ya. B 0,74/5. Masukin ke rumus, dapat hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian kita lihat yang keduanya, PX sama dengan 1. Masukin ke rumus binomial 1/74/5. Jadi masukin kamu dapatnya apa? C 7C1 4/5 pangkat 1 1/5 pangkat 6. Kamu hitung, dapatlah begini. Maka nilainya adalah 28/5 pangkat 7. Jadi artinya peluangnya adalah begini, ya. 1 dikurangi 1/5 pangkat 7 ditambah 28/5 pangkat 7. Ya masing-masing kamu masukin ya. X sama dengan 0 ini X sama dengan satunya. Masukin ke sini. Nah, sudah begini, ya udah hitung begini, ya. Pak, kalau misalkan saya mau sederhanain bentuknya begini, boleh. Itu hanya sebuah menyatakan pecahan saja, tidak ada yang salah di sana.
Pengennya begini doang, boleh, tidak apa-apa, begitu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, cus. Sekarang hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, sebenarnya udah saya singgung ya awalnya, gitu. Di awal adalah kamu harus bisa identifikasi mana nilai X, mana nilai N, mana nilai P. Kamu definisikan suksesnya yang mana, begitu. Jadi yang pertama, biasanya yang pertama kita definisikan, ini kalau saya ya, biasanya yang pertama kita definisikan, yang pertama kita identifikasi adalah N-nya dulu. Paling gampang sih coy, balik lagi dulu deh sini. Paling gampang sih N, total aja berapa orang gitu ya. N-nya dulu deh, set, jos, N-nya berapa. Kemudian, nah, kemungkinan kejadiannya kamu list dulu. Oh, ini di list, sembuh sama tidak sembuh. Lalu kamu definisikan mana yang sukses, mana yang gagal gitu loh. Itu biasanya alurnya seperti itu. Alur berpikirnya, alur logikanya, alur mengerjakan soalnya begitu. Pertama tentukan dulu berapa N-nya, ya, paling gampang sih enak ya. Kemudian kamu tentukan nilai kemungkinan kejadiannya, ya. Ini sembuh sama tidak sembuh, ya kamu definisikan sembuhnya sukses, tidak sembuhnya adalah gagal gitu. Nah, ke bawahnya ngikutin. Jadi kalau kamu sudah menentukan mana sukses, mana gagal, P sama X-nya itu pasti ngikutin. Karena P itu berhubungan erat dengan sukses, X itu juga sama korelasinya dengan sukses. Kalau suksesnya sembuh, paling sedikit ada 2 orang yang sembuh, berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Gitulah kira-kira ya. Itu yang pertama yang harus kamu perhatikan. Kemudian yang kedua, awas hati-hati kata-kata, permainan kata-kata bosku. Banyak kata-kata yang bermaknanya sama. Lebih dari sama dengan 4, atau paling sedikit 4, minimal ada 4, sedikitnya ada 4, tidak kurang dari 4. Itu artinya maknanya adalah X lebih dari sama dengan 4. Gitu. X lebih dari sama dengan 4. Ya, ini 4 ini bisa diganti apapun ya. 5 ya 5 semua sama gitu. Intinya saya hanya menunjukkan bahwa ini kata-kata ini maknanya sama. Begitu pula dengan yang ini, kurang dari sama dengan 4, paling banyak ada 4, maksimal ada 4, tidak lebih dari 4. Gitu ya. Tidak lebih dari 4. Berarti X kurang dari sama dengan 4. Jadi ya ini sekali lagi, 4 ini bisa diganti dengan apapun, angka apapun, objek apapun. Yang penting kata-kata ini maknanya sama lebih dari sama dengan, kata-kata ini maknanya sama kurang dari sama dengan. Itu yang harus kamu perhatikan di soal. Karena kadang-kadang kalau kita salah mengartikan bahasa soal, kita salah mengidentifikasi soal, iya ke bawahnya salah semua bosku. Ya bisa jadi kamu penggunaan rumusnya benar, ya kan? Penggunaan rumusnya benar, tetapi ketika kamu salah mengidentifikasi soal, nilai X-nya beda, nilai P-nya beda, nilai N-nya beda, ya salah cos nantinya. Gitu ya. Oke? Mungkin sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat PJJ-nya ya. Sebentar lagi kalian mau PAS. Mudah-mudahan sukses PAS-nya. Buat kalian para kelas 12, saya doakan semoga kalian bisa lulus SNMPTN dengan baik. Masuk ke univ favorit kalian. Masuk ke PTN yang kalian impi-impikan. Atau kedinasan, boleh Akmil atau IPDN dan sebagainya. Ya, kalaupun misalkan SNMPTN nggak ada, kita hajar di UTBK. Kita perjuangkan UTBK ya. Pesan saya adalah jangan terlalu berharap dengan SNMPTN karena kita nggak tahu kedepannya kebijakannya seperti apa. Nah, jadi jadilah pejuang UTBK yang tangguh, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.